Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dan saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, terus diteguhkan, dan terus diingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang meneguhkan hati hidup kita. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan setiap kita. Karena itu saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama bantu bagikan kembali, share kembali di akun-akun sosial media kita, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima hari ini. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan tolong kami untuk mampukan kami berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami dalam kebenaran. Karena kami percaya kebenaran inilah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta lalu Tuhan meninggalkan kita karena kita sudah diselamatkan lalu Yesus sudah selesai. No, Yesus kita yang menyelamatkan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Jadi bukan hanya selesai menyelamatkan, mati di kayu salib, lalu dia pergi meninggalkan kita karena tugasnya sudah selesai. No, karena Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah kepastian buat setiap kita yang memiliki Tuhan Yesus, bahwa dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tetapi dia juga Allah yang menguatkan setiap kita sehingga kita dapat bertahan sampai akhirnya. Amin. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10, Petrus katakan seperti ini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dan saya dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara dan saya sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lihat saudara, Alkitab hari ini mengingatkan kepada setiap kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, tidak ditinggalkan tetapi dilengkapi. Sama-sama bilang sama saya dilengkapi. Kenapa kita perlu dilengkapi? Karena kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memperlengkapi kita. Bukan hanya melengkapi kita karena kita banyak kekurangan, namun dia juga meneguhkan. Kenapa kita perlu diteguhkan? Karena seringkali kita ragu. Bener gak ya Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga saya? Bener gak ya Tuhan sanggup pulihkan kesehatan saya? Bener gak ya Tuhan sanggup angkat masa muda saya? Bener gak ya, sanggup gak ya, bisa gak ya? Ada banyak keraguan-keraguan yang sering kali menghampiri hidup kita. Itu sebabnya bukan hanya melengkapi setiap kita ketika kita diselamatkan, namun Allah juga tetap terus meneguhkan iman kita. Bukan hanya melengkapi, meneguhkan, tetapi juga kita katakan menguatkan. Kenapa menguatkan? Karena kembali seringkali kita lemah. Ada kalanya kita down, ada kalanya keadaan membuat kita terpuruk, bahkan ada kalanya perlakuan, sikap, perkataan orang membuat kita terpuruk, sehingga akhirnya kita lemah. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini, dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan, namun dia juga Allah yang melengkapi, meneguhkan, bahkan menguatkan setiap kita. Karena seringkali kita lemah. Bukan hanya melengkapi, meneguhkan, menguatkan, tetapi juga mengokohkan. Kokoh bicara tentang kuat. Kokoh bicara tidak gampang goyah. Kenapa kita perlu dikokohkan? Karena kita ini manusia rapuh, saudaraku. Iya kan? Kita rapuh.
gampang sekali hancur, perasaan kita gampang sekali hancur, hati kita gampang sekali hancur, sehingga akhirnya kita perlu dikokohkan. Allah sendiri dalam Kristus Yesuslah yang memampukan kita. Dia melengkapi, haleluya. Dia meneguhkan, puji Tuhan. Dia menguatkan, dia juga mengokohkan setiap kita. Jadi saya percaya betul saudara yang dikasih dalam Tuhan, namanya orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti bisa, pasti sanggup, pasti mampu melewati setiap badai. Sama-sama katakan yes. Amin. Karena apa? Karena itu jaminannya. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita mati di atas kayu salib, setelah itu dia tinggalkan kita. No, karena Yesus tahu kita harus masih menjalani hari-hari kehidupan kita. Yesus tahu bahwa kita masih terus diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia memperlengkapi, dia meneguhkan, dia menguatkan, dan dia mengokohkan saudara dan saya. Jadi tidak ada kata kalau kita bilang, aduh saya udah gak kuat pak, saya udah gak sanggup pak, saya udah gak mampu, saya udah gak bisa. No, kita semua bisa. Karena Yesus memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan, bahkan mengokohkan saudara dan saya. Hanya sering kali kita gak sadar akan hal ini, sehingga kita bilang, aduh saya udah gak sanggup deh ngadapin rumah tangga saya. Hei, rumah tanggamu Tuhan Yesus yang memberkati. Kalau rumah tanggamu Tuhan Yesus yang memberkati, maka rumah tanggamu seharusnya bisa melewati masa-masa sukar. Kesehatanmu Tuhan Yesus yang memulihkan, maka seharusnya engkau bisa mengalami kekuatan kesehatan karena pengharapanmu kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, akan hal ini aku gak yakin. Saudara, Rasul Paulus gak bilang begitu. Rasul Paulus bilang akan hal ini aku yakin. Bukan cuma yakin setengah, tapi yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup saudara dan saya, yaitu menyelamatkan kita, adalah Tuhan juga yang memampukan kita untuk kita bisa meneruskannya sampai pada hari kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali mengajak setiap kita. Mungkin engkau yang hari-hari ini gampang terpuruk, ingat engkau adalah orang yang diteguhkan. Engkau yang mungkin hari-hari ini gampang sekali menyalahkan orang lain, melihat ada kekurangan dalam hidup saya yang mungkin saya membuat saya lemah, mungkin membuat saya stres. Ingat, dia juga Allah yang melengkapi saudara dan saya. Engkau mungkin yang hari-hari sering kali merasa, aduh pendeta saya itu gampang sekali rapuh ya, gampang mendengar omongan orang terus saya gampang down, melihat perilaku orang kayak saya gampang terpuruk. Engkau rapuh, ingat Tuhan memberikan engkau supaya engkau bisa kokoh. Tuhan menyelamatkan kita dan dia mengokohkan kita agar kita kuat. Hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, ayo beriman kepada Kristus. Dia bukan hanya sekedar Allah yang menyelamatkan lalu meninggalkan kita, tapi dia memastikan kita untuk tetap berjalan di jalan-jalannya dia, untuk kita tetap terus bertahan sampai pada akhirnya kita didapatinya setia. Engkau sanggup, engkau bisa, engkau mampu, dan kau akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, kami diingatkan kami punya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan hidup kami, bukan hanya sekedar mempersiapkan sorga bagi kami, tetapi kami juga dikuatkan, diteguhkan, diingatkan, dan dikokohkan untuk kami tetap terus kuat menjalani masa-masa hidup kami di muka bumi ini yang Tuhan Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk kami jalani hari-hari kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang tetap terus mengerjakan apa yang baik bagi kami. Bapak hamba berdoa
buat setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang secara khusus mendengarkan firman-Mu hari ini mendapatkan terus kekuatan pengharapan. Sebab kami punya Tuhan Yesus yang bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, tapi juga Engkau Allah yang memelihara, Allah yang membela, Allah yang menguatkan, dan Allah yang memberkati kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Hamba berdoa ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Allah yang menyembuhkan setiap kami yang sakit, yang mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami yang lemah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia Allah bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita, tapi Dia juga Allah yang mempersiapkan kita dengan segala hal-hal yang dahsyat untuk kita tetap bisa menjalani hari-hari hidup kita dan mengakhirinya dengan sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati kita.